Kalian sudah pasti tahu nih, kalau Indonesia saat ini masih menghadapi masalah energi, khususnya minyak, dan berusaha lepas dari ketergantungan impor, khususnya dari Singapura. Maka dari itu, pemerintah saat ini sedang membahas pembangunan kilang minyak yang berkapasitas 1 juta barel per hari. Tetapi ada hal yang unik nih, selain membangun kilang minyak, ternyata Indonesia juga akan membangun fasilitas penyimpanan minyak atau storage yang cukup besar, yaitu 1 juta barel. Menariknya, berada di Pulau Nipah yang notabene justru lebih dekat dengan Singapura daripada Indonesia sendiri. Nah, apakah ini hanyalah sebuah akal-akalan dari mafia migas untuk memperkaya diri? Atau justru sebaliknya, sebuah langkah yang berani dari Indonesia dan mulai fokus untuk mencari keuntungan di jalur pelayaran paling sibuk di dunia ini? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Luar biasa Lur ya. Kekuatan baru Indonesia yang sangat luar biasa yang akan membangun kilang minyak di dataran Selat Malaka. Prabowo ancam mendominasi Singapura di Selat Malaka untuk perdagangan minyaknya. Karena memang sekarang dulu Indonesia masih tergantung kepada impor minyak dari luar negeri, tapi sekarang Indonesia bakalan jadi pusat SDA dari seluruh dunia. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk kita langsung saksikan video sama-sama. Check it out. Hingga detik ini, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan minyak. Bahkan impor minyak Indonesia ke Singapura mencapai 1 juta barel per hari. Artinya, Indonesia harus nyetor duit sekitar 1,5 triliun per hari ke Singapura. Hebat nih Singapura, bisa memenuhi lebih dari 50% kebutuhan minyak yang ukurannya lebih dari 50 kali lipatnya. Ditambah lagi, mereka sama sekali tidak memiliki cadangan minyak. Namun di sisi lain, ini justru menjadi bencana bagi Indonesia karena setiap hari devisa negara kita terkuras yang jumlahnya pun tak main-main. Untuk mengatasi masalah energi ini, pada 10 Maret 2025 kemarin, Presiden Prabowo telah mengambil keputusan untuk membangun kilang minyak baru yang berkapasitas 1 juta barel per hari. Kalau kilang minyak ini benar-benar terrealisasi, maka Indonesia dipastikan tidak akan mengimpor minyak lagi. Sebagai gambarannya, kapasitas kilang minyak Indonesia saat ini sekitar 1 juta barel per hari dan akan menambah menjadi 1,3 juta barel per hari pada September 2025 depan setelah proyek RDMP di Balikpapan selesai. Jadi kalau ditotal semuanya, dengan proyek kilang minyak baru Prabowo, kapasitas kilang minyak Indonesia sebesar 2,3 juta barel per hari, sedangkan konsumsi minyak Indonesia saat ini sebesar 1,6 juta barel per hari. Artinya ada surplus tuh, sekitar 700 barel per hari. Ditambah lagi, dengan semakin maraknya mobil listrik di Indonesia, tentu konsumsi minyak tidak akan meningkat terlalu tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekali lagi, membangun kilang minyak bukan bim salah bim bro, butuh waktu sekitar 5 hingga 7 tahun berkaca pada proyek RDMP yang dimulai pada 2019 dan selesai pada September 2025. Nah, selain membangun kilang minyak baru ini, pemerintah juga akan membangun penyimpanan minyak atau storage yang berkapasitas 1 juta barel. Uniknya, fasilitas penyimpanan minyak ini dibangun di Pulau Nipah yang jaraknya cuma 8 km dari Pulau Jurong, Singapura. Ini nih yang bikin orang-orang banyak yang curiga, karena sektor migas di Indonesia saat ini seperti sarang tawon das, bukannya hasilin madu, malah bisanya cuma nyengat doang. Jadi ketika ada rencana membangun kilang minyak dan fasilitas minyak yang segede itu, apalagi lokasinya dekat dengan negara tempatnya koruptor main mata dan cuci uang, wajar saja nih banyak masyarakat yang nanya, ini beneran buat kepentingan negara atau buat nambah pundi-pundi segelintir orang. Tapi sebelum suuzon, mari kita coba cari tahu dulu nih, kenapa pemerintah mau membangun fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah yang notabene dekat dengan pusat minyak di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Bagi yang belum tahu Pulau Jurong, pulau ini adalah pusat industri energi dan kimia milik Singapura, rumah bagi lebih dari 94 perusahaan dari berbagai dunia. Nama-nama besar seperti BASF, ExxonMobil, Chevron, Sumitomo, Shell, Mitsubishi Chemical, dan lain-lain telah membangun fasilitas pengolahan dan penyimpanan minyak di pulau ini. Dan total kapasitas kilang minyak di Pulau Jurong saat ini sebesar 1,3 juta barel per hari. Inilah alasan kenapa Singapura menjadi posisi strategis di jalur pelayaran dunia. Karena dengan fasilitas pengolahan dan penyimpanan minyak raksasa, kapal-kapal dari seluruh dunia bukan cuma sandar buat bongkar muat barang, tetapi juga bisa ngisi bahan bakar tanpa harus repot-repot cari ke tempat lain.
Dan sebagaimana kita tahu, Selat Malaka adalah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Pintu gerbang baik dari timur ke Asia maupun Eropa ke Pasifik melewati jalur ini. Lebih dari 80.000 kapal melewati Selat Malaka di setiap tahunnya dan membawa sekitar 30% perdagangan dunia. Dan pastinya kapal-kapal ini membutuhkan bahan bakar. Inilah alasan kapal-kapal lebih suka bersandar di Singapura, bukan hanya karena pelabuhannya yang canggih, sekaligus gak ada preman-preman yang malakin tuh, tapi juga menjamin kebutuhan BBM bagi setiap kapal yang bersandar. Iya lur ya, inilah kecerdasan seorang Bapak Prabowo yang dulu-dulu masih tergantung kebutuhan minyaknya kepada Singapura. Tapi dengan itu Bapak Prabowo sadar kalau misalnya Indonesia itu memang lagi dicurangi oleh Singapura sendiri, sehingga ada keputusan dan juga ada pemikiran untuk membangun kilang minyak sendiri. Namun di sini Bapak Prabowo tidak sadar kalau misalnya membangun kilang minyak itu harus dengan waktu yang sangat panjang loh, ya, sampai 5 sampai 7 tahun bahkan. Sedangkan masa jabatan presiden sendiri hanya 5 tahun loh ya. Tapi dengan apapun realisasi ini harus terrealisasi oleh Bapak Prabowo, karena memang ini adalah kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat juga. Jangan sampai kita ke depannya tanpa Prabowo menggantungkan diri kepada Singapura lagi lur, karena memang kalau kita masih tergantung kepada negara lain atau negara Singapura, SDA kita atau harga minyak di negara Indonesia kita bakalan terus mahal lur ya, dan juga sangatlah tinggi. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya terrealisasi pembangunan kilang minyak di Selat Malaka ini, mudah-mudahan harga bensin atau solar di Indonesia ini menjadi murah lagi seperti dahulu kala lur ya. Kita lanjut. Oke. Dengan ini Singapura bisa memasok sekitar 20% kebutuhan bunker fuel global. Bisa kalian bayangkan, negara yang luasnya lebih kecil bahkan hanya sekabupaten Magelang, tapi bisa memenuhi kebutuhan 20% kebutuhan BBM di seluruh dunia bro. Jadi mustahil nih Indonesia bisa bersaing dengan pelabuhan Singapura, meskipun Indonesia membangun pelabuhan yang sama besar di wilayah tersebut. Kalau Indonesia tidak membangun fasilitas penyimpanan minyak di wilayah yang sama, karena percuma bersandar di pelabuhan Indonesia kalau ujung-ujungnya pas butuh BBM, kapal masih harus berangkat ke Singapura. Daripada bolak-balik, yang mending langsung ke Singapura. Bisa bongkar muat di sana sekaligus isi BBM di Singapura. Melihat ini, makanya jangan heran nih kalau Prabowo ingin membangun fasilitas kilang minyak di Pulau Nipah, karena secara geografis, lokasinya sangat-sangat strategis banget. Pas di tengah-tengah Selat Malaka, kapal-kapal yang lewat di jalur ini bisa mengisi BBM di Pulau Nipah. Karena mau sandar ke Singapura pun dekat, mau sandar di pelabuhan Indonesia pun juga dekat. Jadi kalau melihat data ini, kita bisa menebak dengan mudah bahwa Indonesia saat ini sudah mulai fokus pada keuntungan yang didapat di jalur pelayaran paling sibuk di dunia ini. Fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah adalah kebutuhan fundamental bagi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, khususnya bagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kepulauan Riau. Dengan kata lain, Pulau Nipah yang dekat dengan Selat Malaka sengaja disiapkan menjadi pusat logistik minyak regional oleh Indonesia. Dengan ini, Indonesia bisa menawarkan jasa penyimpanan sekaligus distribusi minyak pada kapal-kapal yang melewati jalur ini, sekaligus bersaing dengan Singapura. Tentu, ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Indonesia. Jika proyek ini dikelola dengan transparan, proyek besar seperti ini bisa menjadi minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia di sektor energi, khususnya di wilayah yang sama. Mungkin Pulau Karimun kecil nantinya juga dapat menjadi pilihan, karena pulau ini juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi hub logistik minyak seperti Pulau Jurong. Iya loh ya, di sini mungkin pemikiran Bapak Prabowo ingin menyaingi Singapura, sehingga kapal-kapal yang berlayar akan mampir di Pulau Nipah ini dan berbeli bensin kepada Indonesia loh ya, untuk mengisi bensinnya, karena sekarang kan belum ada loh ya. Makanya jarang sekali kapal-kapal industri ini mampir di Kepulauan Indonesia, karena memang mereka harus bolak-balik nantinya ke Singapura lagi untuk mengisi bahan bakar. Dan dengan inisiatif Bapak Prabowo ini, mungkin Bapak Prabowo ingin sekali membangun di Pulau Nipah ini agar bisa menyaingi pulau-pulau di Singapura, agar kapal-kapal yang berlayar mengantarkan barang ini bisa mampir dan membeli bahan bakar di Indonesia. Itu adalah salah satu strategi ekonomi dari Bapak Prabowo sendiri, kalau menurut kalian. Keren. Kita lanjut. Oke.
sehingga dapat meningkatkan daya saing bagi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Tetapi, begitu pula sebaliknya, jika proyek ini tidak berjalan dengan transparan, apalagi justru bagian dari agenda mafia migas, maka siap-siap nih, Indonesia akan makin boncos karena jalur pelayaran internasional semacam ini rentan terhadap ancaman keamanan, seperti pencurian minyak dan sabotase akan semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum di Pertamina. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Berani mengambil resiko dengan memulai pembangunan fasilitas kilang minyak di Pulau Nipa yang merupakan bagian dari fundamental maritim sekaligus berperang melawan koruptor dan mafia migas, atau ya biarkan sajalah Singapura yang menikmati jalur pelayaran paling sibuk di dunia ini, biar mereka makin kaya dan masyarakat kepri plonga-plongo doang, liatin Singapura yang makin hari makin maju. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Iya, itulah ya pemikiran dari Bapak Prabowo ini ingin menyaingi Singapura di jalur yang sangat strategis ini. Dan juga Bapak Prabowo melirik ini karena memang bisnis di jalur Nifa ini di Selat Malaka ini sangatlah menjanjikan sekali untuk perdagangan minyak buminya loh ya. Selama ini kan hanya Singapura yang menikmatinya dan juga banyak sekali mengambil keuntungan dari Selat Malaka ini. Makanya Bapak Prabowo dengan pemikiran ekonomi yang luar biasa, dia ingin menyainginya dan membangun kilang minyak di Pulau Nifa, sehingga nanti kalau misalnya kapal-kapal pengantar barang ini mampir, mereka bisa langsung beli minyak bumi di Indonesia sendiri. Luar biasa ya pemikiran dari seorang Bapak Prabowo. Sekian reaction dari gue kali ini, lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.